Pemirsa, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Majelis Hakim menganggap tuntutan kepada Haris dan Fathia tidak memenuhi unsur hukum. Maka Majelis Hakim berpendapat perbincangan antara Haris Azhar dengan Fathia mengandung dampak ini bukanlah termasuk dalam kategori penghinaan dan pencemaran nama baik. Analisa pendapat dan penilaian atas hasil kajian cepat yang dilakukan koalisi masyarakat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis bebas Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Majelis Hakim menganggap tuntutan kepada Haris dan Fathia tidak memenuhi unsur hukum. Dengan demikian, Haris dan Fathia lepas dari tuntutan pertama. Hakim juga merehabilitasi hak-hak Haris Azhar. Hakim juga menyatakan dakwaan jaksa terhadap Fathia tidak terbukti. Atas putusan ini, Haris mengucapkan terima kasih kepada tim kuasa hukumnya yang telah bekerja dengan integritas tinggi. Kalau boleh ada kemenangan-kemenangan untuk menunjukkan siapa lawyer terbaik di Indonesia, adalah mereka tim kuasa hukum saya yang dipimpin oleh Muhammad Isnur. Dan saya yakin dengan hati saya yang paling penuh. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada tim lawyer saya. Yang kedua, saya pikir doa dari keluarga Fathia, keluarga saya, gak henti-henti dan luar biasa. Support dari teman-teman gerakan sosial, seperti yang teman-teman bisa lihat di luar, dari KASBI, Social Movement Institute, semua jaringan korban, aksi Kamisan dari seluruh kota, teman-teman anti korupsi. Menurut saya ini adalah gerakan sosial yang paling termanifestasi dengan sangat baik. Sementara Fathia juga mengucapkan terima kasihnya kepada tim kuasa hukum serta kepada Haris yang selalu mendukungnya dalam menghadapi kasus yang sebelumnya ia jalani. Di sini kita melihat bahwa kami diputus bebas ini bukanlah sebuah akhir dari perjalanan panjang demokrasi di Indonesia yang saya rasa ini harus tetap membutuhkan konsistensi. Dan saya juga mau berterima kasih kepada tim lawyer saya. Tanpa mereka kita tidak akan menang. Tanpa dedikasi mereka, tanpa konsistensi mereka sehari-hari mereka tidak akan, mungkin kami nggak akan bisa bebas. Dan kedua, saya juga terima kasih sama Bang Haris yang selalu menguatkan saya selama ini. Tanpa kalau misalkan nggak berdua, kayaknya saya nggak kuat gitu. Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti berawal dari podcast yang menyebut Luhut Binsar Panjaitan ikut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya. Luhut tidak terima dan melaporkan keduanya atas dugaan pencemaran nama baik. Usai dilaporkan Luhut ke polisi, Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar yang diwakili kuasa hukumnya melapor ke Komnas HAM. Sidang perdana Haris Azhar dan Fathia pun digelar pada 3 April 2023. Dalam sidang, jaksa penuntut umum sempat menolak eksepsi Haris, namun hakim mengabulkannya. Sidang terus bergulir hingga sidang tuntutan digelar pada 13 September 2023. Jaksa menuntut Haris Azhar pidana 4 tahun penjara, sedangkan Fathia Maulidiyanti dituntut 3,5 tahun penjara. Jaksa meyakini Haris Azhar dan Fathia terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Namun hakim berkata lain dan memutuskan keduanya tidak bersalah. Hakim juga membebaskan keduanya dari segala tuntutan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Novan Dwi, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dinyatakan bersalah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Rafael divonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Perjalanan kasus gratifikasi Rafael Alun kini memasuki babak baru. Sebelumnya Rafael Alun mendapat dakwaan jaksa karena menerima uang gratifikasi sejumlah 16 miliar lebih. Selain itu, Rafael Alun bersama istrinya juga melakukan TPPU periode 2003 sampai 2010 sebesar 5 miliar dan 31 miliar rupiah. Dan periode berikutnya pada tahun 2011 sampai 2023.
Nama Rafael Alun mencuat ke permukaan publik bermula dari penganiayaan oleh anaknya yang bernama Mario Dandi Satrio terhadap seorang pemuda berinisial D. Kasus itu kemudian bergulir setelah publik curiga terhadap gaya hidup anaknya yang tergolong tidak biasa-biasa saja. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar 500 juta rupiah. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah kepada mantan pejabat Direktorat Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin siang. Selain hukuman penjara, Rafael juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar 10,79 miliar rupiah. Uang pengganti tersebut harus dibayar paling lambat 1 bulan setelah perkara inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Vonis penjara yang dijatuhkan ini diketahui sama dengan tuntutan jaksa. Menurut hakim, terdakwa Rafael Alun terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Sementara terdakwa Rafael Alun masih akan pikir-pikir selama 1 minggu ke depan untuk menerima vonis atau mengajukan banding. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rama Romadona, Tri Julianti, iNews melaporkan. Bisa pasca mendekam 3 hari di Polsek Tambora, dangdut Saipul Jamil akhirnya resmi dibebaskan lantaran hasil tes urin darah dan rambutnya dinyatakan negatif narkoba oleh pihak kepolisian. Dari hasil tersebut, ia berharap dapat memulihkan nama baiknya karena sebelumnya pemberitaan mengenai dirinya selalu dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba. Saipul Jamil akhirnya kini dapat bernafas lega setelah 3 hari ditahan di Polsek Tambora, Jakarta Barat akibat ulah asistennya yang terlibat kasus narkoba. Pedangdut berusia 43 tahun yang juga mantan suami Dewi Persik ini mengaku bersyukur karena mengetahui sang asisten yang telah bekerja selama 1 tahun itu ternyata mengonsumsi narkoba. Saipul Jamil dinyatakan bebas karena dari hasil pemeriksaan sampel urin, darah dan rambutnya dinyatakan negatif oleh kepolisian. Dari hasil tersebut, ia berharap dapat memulihkan nama baiknya, karena sebelumnya pemberitaan mengenai dirinya selalu dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba. Apalagi video penangkapan pria yang akrab disapa Bang Ipul ini sudah terlanjur viral di media sosial sejak 5 Januari lalu. Hari ini saya dinyatakan bebas dan bersih dari narkoba dan psikotropika. Inilah hasilnya. Kenapa harus ditunggu? Hasil daripada tes laboratorium terkait mengenai rambut. Karena di dalam mobil ada 2 orang. 1 terkena. Pasti masyarakat berpikir dong, loh, nggak mungkin, kan seperti itu. Jadi hasil inilah diperlukan. Agar di sini King Saipul Jamil tidak ada lagi nada-nada sumbing nih. Tadi yang disampaikan Gus yang nyir-nyir. Kuasa hukum Saipul Jamil menegaskan akan melaporkan siapa saja yang masih mengaitkan atau membuat fitnah terhadap kliennya soal penyalahgunaan narkoba. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, aktor lawas Ibra Azhari akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Dari pemeriksaan, Ibra mengaku memakai narkoba karena masalah keluarga. Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat telah menetapkan 4 tersangka terkait kasus narkotika yang menjerat Ibra Azhari. 4 orang tersebut ialah Ibra Azhari, pacarnya NN, penjual ADR, serta kurirnya RIZ. Total barang bukti dari keempat tersangka yang berhasil diamankan polisi yakni narkotika jenis sabu seberat 12,35 gram, ganja kering seberat 25,36 gram, alat hisap sabu, timbangan digital, serta korek api yang sudah dimodifikasi. Kepada polisi, Ibra Azhari mengaku menggunakan narkotika dikarenakan tengah memiliki permasalahan keluarga. Dari hasil penggeledahan di kontrakan tersangka ADR dan RIZ, penyidik berhasil mengamankan 1 paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat 10,93 gram.
Kepada tersangka Ibra Azari dan NN akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1 subsider pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 12 tahun penjara. Sedangkan tersangka penjual ADR serta kurirnya RIZ akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2, pasal 11 ayat 2 junto pasal 13 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Malam. Diguyur hujan deras seharian, rumah warga di Lebak, Banten ambruk. Sementara di Malang, Jawa Timur, 2 rumah ambruk akibat tanah longsor. Rumah warga di Kampung Ciawi, Desa Neglasari, Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten ambruk. Ambruknya rumah tersebut diduga akibat penyangga atap rumah tak kuat menahan derasnya air hujan yang mengguyur wilayah tersebut. Beruntung pemilik rumah berhasil selamat usai terjadinya bencana itu. Namun, menurut perangkat desa wilayah tersebut, ambruknya atap rumah warga tersebut diawali dari adanya longsor di depan rumah korban. Longsoran tanah membuat pondasi tiang rumah ikut longsor. Longsor ini akibat dari curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi pada pukul 12 sampai dengan sore hari. Karena mungkin tadinya kemarau, sekarang jadi hujan dengan curah hujan yang sangat tinggi. Makanya terjadilah longsor rumah yang seperti yang Bapak lihat ini ya. Loh, ngapain aku gak Sementara di Malang, Jawa Timur, 2 rumah warga di Jalan Kasin, Gang Keramat, Sukun, Kota Malang ambruk. Penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri setelah mendengar suara retakan. Diduga rumah tersebut ambruk karena mengalami pergeseran tanah. Selain itu, rumah yang berada di bantaran sungai menyebabkan tanah yang menahan rumah itu tergerus air sungai, sehingga pondasi rumah longsor. Warga dibantu petugas BPBD Kota Malang mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Petugas BPBD memasang garis pembatas di 2 rumah yang ambruk agar tidak ada warga yang mendekati lokasi karena rawan terjadi longsor. Tim Liputan iNews melaporkan. Korban tewas musibah longsor di Subang, Jawa Barat bertambah menjadi 2 orang. Korban kedua ditemukan petugas saat melakukan pencarian dengan kondisi tertimpa material longsor. Dana, 41 tahun warga Desa Pasanggerahan, Kecamatan Kasomalang, Subang, dilaporkan hilang saat longsor terjadi di kawasan wisata Mata Air Cipondok. Dalam proses pencarian, tim SAR gabungan awalnya menemukan sepeda motor korban. Tidak lama kemudian di lokasi yang sama, petugas akhirnya menemukan korban dengan kondisi sudah tak bernyawa. Korban ditemukan tertimpa material longsor dan pohon sehingga proses evakuasi berjalan cukup sulit. Setelah berhasil dievakuasi, korban dibawa ke Puskesmas Kasomalang. Kami turut berbelasungkawa, beliau ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kelanjutan dari operasi SAR ini gimana? Dari Basarnas tetap akan menunggu, memantau untuk proses selanjutnya. Namun dari pihak pemerintah daerah tentu nanti akan memiliki kebijakan sendiri. Dari pihak Basarnas untuk SAR gabungan akan memantau kegiatan daripada pasca longsor ini. Ada laporan dari keluarga? Ada di posko. Nanti laporan-laporan apapun kita akan jadikan satu di posko. Sebelumnya, Oom 57 tahun korban tewas yang pertama kali ditemukan sudah dimakamkan pihak keluarga. Kini, jumlah korban tewas longsor wisata Mata Air Cipondok menjadi 2 orang, sedangkan 8 lainnya luka-luka. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.
Intensitas hujan tinggi menyebabkan beberapa wilayah di Jakarta terendam banjir. Ketinggian banjir bervariasi dari 50 cm hingga 1 meter. Banjir merendam pemukiman warga di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin pagi. Banjir kerap terjadi jika intensitas hujan tinggi serta Kali Jodo dan Kali Gagak meluap. Sebanyak 111 kepala keluarga terdampak banjir, akibatnya aktivitas warga terganggu. Bantuan aja. Apa bantuan dari pemerintah ya, atau sembako atau apa. Hingga saat ini belum ada warga yang mengungsi. Warga lebih memilih bertahan di rumah mereka. Sementara itu, banjir juga melanda sedikitnya 150 rumah di Tanah Rendah, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kawasan ini kembali terendam banjir akibat meluapnya air dari Kali Ciliwung setelah Bendung Katulampa berstatus siaga. Terlihat warga beraktivitas seperti biasa, berjualan, bekerja, bahkan terlihat beberapa anak memanfaatkan banjir untuk berenang. Proyek sodetan Kali Ciliwung yang bertujuan mengurangi banjir belum sepenuhnya berdampak pada warga yang berada di bantaran kali. Hingga pagi tadi, banjir di Tanah Rendah, Kampung Melayu, Jakarta Timur perlahan surut seiring debit air di Kali Ciliwung yang terus menurun. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 5 desa di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat diterjang bencana banjir bandang dan longsor akibat hujan deras. Sementara itu, Kabupaten Tebo Jambi, petugas mengevakuasi ibu bersama bayi yang baru 1 bulan dilahirkan dari kepungan banjir. Halo, imah kakeum, jalan katutup. Inilah video amatir detik-detik banjir bandang akibat hujan deras yang terjadi pada Minggu malam. Banjir longsor yang menutup sungai dan air meluap ke sawah milik warga. Lebih dari 3 hektar sawah milik warga yang baru ditanam harus rusak akibat terendam banjir. Akibatnya banyak warga yang harus mengalami kerugian yang tidak sedikit. Ya kemungkinan harus tanam ulang, apalagi pemeliharaannya lebih susah dari yang semula karena ada tanah yang nimbun dari yang semula kan, akibat tanah ke bawah air untuk sawah. Ya. Hujan yang terus mengguyur Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sejak sepekan lalu membuat debit Sungai Batanghari meluap hingga membanjiri ribuan rumah warga yang ada di 9 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Petugas mengutamakan evakuasi anak-anak dan para lansia. Bahkan di Desa Betung Berdarah, Kecamatan Tebo Ilir, petugas mengevakuasi ibu bersama bayi yang baru 1 bulan lahir. Sepanjang aliran Sungai Batanghari, kebetulan hari ini debit airnya di wilayah Tebo Ilir, tepatnya di Desa Betung Berdarah, sedang menaik. Jadi kami masyarakat patroli dalam rangka mengantisipasi masyarakat yang terdampak. Saat ini petugas masih melakukan patroli dan melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir dengan menyisir rumah-rumah warga. Tim liputan iNews melaporkan. Erupsi Merapi dan Marapi belum berhenti. Saat ini Gunung Merapi di Yogyakarta masih dalam level 3 siaga setelah kembali erupsi Senin lalu. Sedangkan Gunung Merapi di Sumatera Barat juga kembali erupsi disertai api pijar tinggi. Semburan awan panas dimuntahkan Gunung Merapi yang berlokasi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Erupsi terjadi Senin siang, awan panas guguran terekam kamera pengawas Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta. Awan panas guguran ini berlangsung selama 124 detik dengan jarak luncur mencapai 1.100 meter dari atas puncak dan mengarah ke barat daya Sungai Bebeng. Masih tingginya aktivitas vulkanik membuat status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Warga diimbau untuk terus waspada. Hal serupa juga terjadi di Gunung Marapi, Sumatera Barat. Erupsi berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut ini terjadi Senin dini hari.
Letusan kali ini disertai api pijar yang tinggi. Petugas pos pengamatan Marapi mencatat, sejak erupsi pada 3 Desember 2023 lalu, erupsi ini merupakan letusan dengan amplitudo terbesar, yakni 31 mm, dan durasi gempa letusan terjadi selama 64 detik. Dari segi amplitudo ini letusan yang paling besar terekam. Dari tremor menerus hari kemarin itu terekam dari 0,5 sampai 2 mm, dominan di 1,5 mm. Namun setelah letusan pada hari ini tremor terekam 0,5 sampai 2 mm dengan dominan 1 mm. Hingga saat ini, Gunung Marapi telah mengalami 114 kali erupsi dan telah terjadi 599 kali hembusan. Tim Liputan iNews melaporkan. Malam masih menemani Anda bersama dengan saya Camar Haenda. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak bersalaman usai debat ketiga Pilpres 2024. Capres Anies mengaku sempat mencari Prabowo Subianto usai debat namun tidak bertemu. Debat ketiga pemilihan presiden 2024 berlangsung panas. Saling serang antar calon presiden pun terjadi dalam debat yang dilaksanakan pada Minggu malam ini. Salah satunya debat panas antara capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Setelah debat berakhir, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tidak bersalaman. Anies menyebut ia sempat mencari Prabowo usai debat namun tidak bertemu. Lalu yang terakhir, sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Sementara itu, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Anies tidak menghampiri dirinya, sehingga capres nomor urut 1 dan 2 ini tidak sempat bersalaman. Dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia, saya lebih senior dari dia. Diketahui debat ketiga diikuti oleh 3 calon presiden. Debat mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, dan globalisasi, serta politik luar negeri. Dalam debat yang digelar di Istora Senayan, Menhan Prabowo mendapat kritikan dari 2 capres lain terkait kebijakannya saat menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi. Ganjar Pranowo mengungkap skor untuk bidang pertahanan yang kini dipimpin oleh Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Skor yang diberikan Ganjar adalah 5, usai ditanya Anies Baswedan yang menyinggung bahwa Ganjar pernah mengutarakan penilaian untuk penegakan hukum di Indonesia saat ini. Terima kasih Pak Ganjar. Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita, Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista, bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai dan lain-lain. Bapak melakukan review itu. Nah, di sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang, terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya Pak Anies? Cukup Pak Anies? Cukup. Baik, langsung saja kami persilakan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan,
sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar, baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar, waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Presiden Joko Widodo menanggapi jalannya debat calon presiden 2024. Jokowi menyoroti kurangnya penyampaian substansi visi masing-masing calon. Bahkan Presiden memandang debat semalam tidak mengedukasi rakyat. Pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya bilang nggak baik dan nggak mengedukasi. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa. Komisi Pemilihan Umum berjanji akan mengevaluasi terkait Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Paslon nomor urut 2, Grace Natali, dan rekannya menghampiri meja moderator debat calon presiden. Ketua KPU Hashim Asyari menilai hal tersebut tidak patut dilakukan karena menimbulkan persepsi di masyarakat.
Suasana debat sempat diwarnai aksi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Grace Natali, yang menghampiri moderator debat saat jeda iklan bersama Isyana Bagus Oka di Istora Senayan, Jakarta Minggu malam. Video yang direkam salah satu peserta yang hadir ini pun viral di media sosial dan menuai ragam pendapat di masyarakat. Menanggapi aksi tersebut, KPU menilai hal ini tidak dapat dibenarkan apapun motif dan alasannya. Terlebih, KPU dan perwakilan tim masing-masing calon sudah sepakat soal mekanisme melayangkan protes. Pemirsa, Partai Perindo terus peduli dan bergerak membantu masyarakat kecil, seperti yang dilakukan caleg DPRD Sumatera Utara yang memberikan bantuan tenda penutup becak motor atau bentor kepada para pengemudi ojek bentor serta menambah unit ambulans untuk melayani masyarakat. Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan, bersilaturahmi dengan ratusan pengemudi becak motor di rumah silaturahim Medan. Selain mendengarkan aspirasi para penarik becak motor, Rudi juga membagikan tenda penutup becak motor. Rudi Zulham yang juga caleg DPRD Dapil Sumut 1 ini juga menambah layanan ambulans Perindo bagi masyarakat Kota Medan yang membutuhkan penanganan segera atau rujukan ke rumah sakit. Bagaimana memperjuangkan mereka nantinya saat saya duduk menjadi wakil para betor di DPRD Provinsi pada 2024 nanti, kita tentu akan bekerja maksimal memperhatikan kesejahteraan para betor. Sementara itu di Sidoarjo, caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Anang Iskandar menggelar sosialisasi serta bimbingan teknis bagi para saksi di Kerembung. Mantan Kepala BNN ini yakin para caleg dan saksi akan bergerak memenangkan Partai Perindo. Ya, kita terus-menerus menyapa masyarakat, baik mereka diperankan sebagai saksi maupun jadi pemilih, agar Perindo mendapatkan suara sesuai dengan target. Dalam berbagai kesempatan, para caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan program pro rakyat serta menyampaikan visi misi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan.